Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela Sunani Sania dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dari Tadris Kimia 6B. Baik, hari ini kita akan membahas terkait dengan titrasi asam kuat dan basa kuat. Yuk simak videonya sekarang juga. Yuk. Nah, pada pembelajaran materi ini, saya ingin bahwa peserta didik dapat menjelaskan apa itu pengertian titrasi asam basa. Selanjutnya, peserta didik dapat memahami prosedur titrasi. Kemudian, peserta didik dapat memahami perubahan titrasi dan kurva titrasi asam kuat dan basa kuat. Selanjutnya, peserta didik diharapkan juga dapat menentukan rumus titrasi asam basa. Yaitu, ini ada petunjuk penggunaan media. Yang pertama ada home, itu tombolnya seperti rumah, itu untuk kembali lagi ke menu utama. Kemudian ada back itu kembali ke halaman sebelumnya. Dan juga ada next, yaitu untuk menuju ke halaman selanjutnya. Nah, kalian sudah siap ya belajar terkait dengan materi titrasi asam kuat dan basa kuat? Yuk, mari kenali titrasi asam kuat dan basa kuat. Kita klik start untuk memulainya. Ini ada tampilan menu utama ya, bisa kalian lihat. Nah, dalam menu utama ini mencakup beberapa hal yang akan kita bahas terkait dengan materi kita hari ini. Nah, kita akan membahas terkait apa sih pengertian titrasi asam basa itu, kemudian bagaimana prosedur titrasi asam basa. Yang selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan bagaimana saat perubahan pH titrasi, kemudian ada sajian gambar kurva asam kuat dan basa kuat, serta kita akan membahas terkait rumus titrasi asam basa. Dan Ibu akan menyajikan contoh soal. Dan yang terakhir, kalian belajar latihan soal. Pertama, kita akan membahas terkait dengan pengertian titrasi asam basa. Nah, apa sih titrasi asam basa itu? Titrasi asam basa merupakan penentuan kadar suatu larutan basa dengan larutan asam yang telah diketahui kadarnya. Atau begitu juga sebaliknya, penentuan kadar suatu larutan asam dengan larutan basa yang telah diketahui kadarnya, yang didasarkan pada reaksi netralisasi. Nah, titrasi ini harus dilakukan hingga mencapai titik ekuivalen, yaitu keadaan saat asam dan basa tepat habis bereaksi secara stoikiometri. Nah, titik ekuivalen ini umumnya ditandai dengan perubahan warna dari indikator. Keadaan saat titrasi harus dihentikan tepat pada saat indikator menunjukkan perubahan warna yang disebut dengan titik akhir titrasi. Nah, di sini ada grafik nilai pH ya. Untuk asam, pH-nya itu dimulai dari 0 sampai dengan 6. Kemudian ada netral itu pH-nya 7. Kemudian selanjutnya ada basa yang dimulai dari 8 hingga 14. Kemudian kita akan membahas terkait mengenai bagaimana sih prosedur titrasi asam basa ini. Nah, langkah pertama, asam yang akan dititrasi dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditetesi dengan indikator asam basa yang sesuai dengan trayek pH. Selanjutnya, masukkan ventiter basa ke dalam buret dan tambahkan ke dalam Erlenmeyer. Tetes demi tetes sambil menghitung berapa volume yang dibutuhkan. Selanjutnya, ketika warna indikator berubah, hentikan titik titrasi karena hal tersebut itu merupakan titik akhir dari titrasi. Ibu sajikan gambar. Nah, di atas ini ada berupa buret yang panjang ini. Kemudian yang warna ungu merupakan larutan sebagai basa. Ini perumpamaan ya, larutan basa. Larutan basa ini sebagai penetrasi. Kemudian ada ini, ada keran. Selanjutnya, yang di dalam Erlenmeyer ini ada larutan asam, yaitu sebagai yang dititrasi. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan perubahan pH titrasi. Nah, pada saat larutan basa ditetesi dengan larutan asam, maka pH larutan akan turun. Dan begitu juga sebaliknya. Jika larutan asam ditetesi dengan larutan basa, maka pH larutan akan naik. Nah, jika pH larutan asam atau basa diplotkan sebagai fungsi dari volume larutan, basa atau asam yang diteteskan, maka akan diperoleh suatu grafik yang disebut dengan kurva titrasi. Nanti Ibu sajikan ya gambarnya. Nah, selanjutnya, kurva titrasi asam basa ini menunjukkan perubahan pH
larutan selama proses titrasi asam dengan basa. Nah, kurva titrasi asam basa ini menunjukkan perubahan pH larutan selama proses titrasi asam dengan basa, atau begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya ada kurva asam kuat dan basa kuat. Kita lihat yang pertama yaitu titrasi asam kuat dengan basa kuat terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada kurva terkait dengan titrasi asam kuat dengan basa kuat. Ada beberapa karakteristik dari titrasi asam kuat dengan basa kuat ini. Nah, zat pentiter merupakan basa kuat. Ini indikator yang dapat digunakan itu ada metil merah, bromtimol biru, dan fenolftalein. Contohnya yaitu ada HCl dengan NaOH. Grafiknya bisa dilihat ya, teman-teman. Kemudian ada titrasi basa kuat dengan asam kuat. Ini bisa dilihat grafiknya. Zat yang menjadi pentiter yaitu adalah asam kuat. Indikator yang dapat digunakan yaitu ada metil merah, bromtimol biru, dan fenolftalein. Contohnya yaitu NaOH dengan HCl. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan rumus titrasi asam basa. Pertama, titrasi asam basa monovalen, yaitu yang merupakan valensinya 1. Ada rumusnya itu M asam atau molaritas asam dikali dengan volume asam sama dengan molaritas basa dikali dengan volume basa. Selanjutnya ada titrasi asam basa polivalen, yaitu lebih dari 1 valensi. Rumusnya yaitu molaritas asam dikali dengan volume asam dikali dengan valensi asam, yang sama dengan molaritas basa dikali dengan volume basa dikali dengan valensi basa. Baik, selanjutnya kita akan ke contoh soal. Coba kalian perhatikan. Sebanyak 40 ml larutan asam sulfat 0,25 m dititrasi dengan suatu basa bervalensi 1. Dan ternyata dibutuhkan 57 ml basa tersebut. Nah, berapakah kemolaran basa yang digunakan tersebut? Ibu beri waktu selama berapa menit ya? 1 menit cukup kan? Nah, Ibu beri waktu selama 1 menit untuk kalian menghitung dari kemolaran basa. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Ya, jika kalian menjawab A, yaitu sebesar 0,35 molar, maka jawaban kalian benar. Yeay. Baik, kita akan membahas terkait dengan contoh soal tersebut ya. Nah, diketahui M asam atau molaritas asam sebesar 0,25 ml. Kemudian volume asam sebesar 40 ml. Valensi asam sama dengan 2. Kemudian volume basanya sebesar 57 ml. Kemudian valensi basanya sama dengan 1. Nah, yang ditanya apa? Ayo. Yang ditanya yaitu kemolaran basa atau molaritas basa. Ya. Nah, reaksi netralisasi terjadi antara asam sulfat H2SO4 atau asam kuat yang bervalensi 2 dengan suatu basa bervalensi 1 itu menggunakan rumus yang tadi valensinya lebih dari 1 ya. Kita masukkan apa yang telah diketahui tadi. Molaritas asam yaitu sebesar 0,25 ml, kemudian volume asam sebesar 40 ml, valensi asam sebesar 2, sama dengan molaritas basa yang belum diketahui atau yang ditanyakan. Kemudian dikali dengan volume basa yaitu sebesar 57 ml, dikali dengan valensi basa sebesar 1. Nah, kemudian molaritas basa ini dipindah ruaskan ke sebelah kiri. Dan sama dengan dijumlahkan tadi per volume basa. Satuannya mol ya, molaritas. Sehingga dapat diketahui bahwa molaritas basa yaitu sebesar 0,35 molar. Maka kemolaran dari basa tersebut yaitu sebesar 0,35. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Sudah selesai materi kita hari ini, yaitu terkait dengan apa? Ya, terkait dengan titrasi, asam kuat, dan basa kuat. Kalian tadi telah mempelajari terkait apa itu titrasi asam basa, kemudian bagaimana prosedur titrasi asam basa, yang selanjutnya yaitu melihat pada saat perubahan pH titrasi, kemudian Ibu sajikan tadi kurva titrasi asam kuat dan basa kuat, serta karakteristiknya juga, dan ada juga tadi rumusnya ya. Nah,
Kalian juga telah membahas contoh soal yang Ibu berikan. Jadi, Ibu harap kalian telah memahami semuanya. Untuk itu, Ibu akan memberikan latihan soal untuk mengasah pengetahuan dan pemahaman kalian. Coba ya, ini Ibu sajikan latihan soalnya. Tolong kalian kerjakan. Nanti ada pembahasan juga jawaban di akhir video. Nah, jadi waktu mengerjakan kalian bisa pause dulu, oke? Selamat mengerjakan, semoga sukses dan bahagia selalu. Bye-bye. Life is beautiful, too sweet to be wasted. When you look at the sky, that's so blue, it's make you happy.